Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat jamaah maghrib Masjid Al-Qadar, jamaah umroh Az-Zahra, para pemirsa rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup dan kelancaran rezeki, rahmat keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan sempit ini saya memanfaatkannya untuk menjawab beberapa pertanyaan pendahuluan sebelum moga-moga panjenengan mendapatkan kesempatan untuk bertanya juga. Ustadz, bagaimana hukumnya jamaah wanita ketika sholat berjamaah membaca amin dengan suara keras? Baik, ini bermuara dari perbedaan pendapat ulama tentang suara wanita muslimah itu aurat atau bukan. Panjang uraiannya, tetapi kaum mutasyaddidin, para fuqaha mutasyaddidin, fuqaha yang keras, menyatakan bahwa suara wanita adalah aurat. Kalau suara wanita aurat, bagaimana hidupnya? Susah kan? Maka mayoritas ulama menyatakan bahwa suara wanita bukan aurat secara umum, secara normal. Menjadi aurat jika dibuat-buat untuk berbuat maksiat atau merangsang perbuatan maksiat. Tapi secara umum, secara normal, suara wanita atau suara muslimah bukan aurat. Oleh karena itu, mengucap atau membaca amin bagi makmum wanita dengan suara keras diperbolehkan. Panjenengan kalau pernah haji atau umroh, aminnya wanita umumnya juga terdengar laki-laki keras, dalam arti bisa didengar dari jarak yang tidak dekat. Bahwa menyertai imam atau menyertai aminnya imam itu hadisnya sahih sekali. Maka anak-anak jangan pernah mendahului aminnya imam, itu dosa. Tadi ada yang mendahului, tapi karena anak kecil ya tidak. Mengapa? Karena mereka belum tahu. Tapi tunggulah sebentar ketika imam mengucap amin, barengi itu. Karena membarengi aminnya imam itu akan bersama-sama aminnya malaikat. Dan aminnya malaikat itu pasti mustajab. Mustajab apa? Ya mustajab mengamini doa dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuk jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, yang Engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Ini doa yang harus menjadi perhatian kita ketika panjenengan sholat.
tolong jangan lewatkan ini. Ihdinas shiratal mustaqim maknanya mohon petunjuk. Jangan terlalu kepedean waktu ihdinas shiratal mustaqim, hatinya kemana-mana, tidak merasa meminta. Padahal itu meminta, itu menghadap Allah, mohon kepada Allah SWT. Jadi kalau mohon itu ya harus menghadap, hatinya harus menghadap Allah SWT, sadar kalau kita memohon. Nah kemudian amin itu ya Allah kabulkan doa kami, maknanya itu. Nah semuanya orang yang bermakmum di bawah di belakang imam dianjurkan untuk mengamini Fatihahnya imam bersama-sama imam, bukan mendahului dan bukan ngereni atau ngereni apa? Belakangnya nyingkur, ngereni. Ya sudah, ngereni aja lah. Mengakhiri juga tidak tepat, terus ngereni lah. Ya. Baik, ini penting untuk menjadi perhatian kita semuanya, baik tentang aminnya maupun tentang kesadarannya waktu kita membaca ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Kepada siapa mohon? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mohon tentu menghadap. Nah, kalau kita membaca ihdinas shiratal mustaqim kok hatinya melayang, kok hatinya tidak sadar, ya tidak enaklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita melayang? Penjenengan minta kepada orang aja, kalau minta mesti menghadap, bahkan menengadahkan tangan. Menghadap pasti, tidak mungkin nyingkur orang. Ini Allah SWT Maha Kuasa. Kemudian para ulama sepakat kalau perempuan azan itu haram ya. Jadi kalau ada jamaah wanita ya tidak usah ada azan. Disepakati karena suara azan cenderung keras dan banyak yang mendengar. Yang mendengar tidak semuanya orang soleh, tapi juga yang mendengar bisa saja siapa saja, bahkan boleh jadi orang yang soleh, yang biasanya orang baik-baik pun bisa terkesan atau bisa terobsesi dengan suara itu. Ya punya semacam kesan khusus dengan suara itu, tentu tidak baik nih. Jadi sekali lagi secara umum aminnya wanita dengan suara keras diperbolehkan. Suara wanita menurut mayoritas ulama atau jumhur fuqaha bukan aurat dalam keadaan normal. Para ulama juga sepakat bahwa wanita diharamkan azan. Tentu dengan iqamah ya, azan dan iqamah ini satu paket. Tapi kalau takbir dan takbir Idul Fitri dan Idul Adha dan talbiyah, wanita boleh mengeraskan suaranya secara pantas, bukan teriak-teriak, tapi ya suaranya keras bisa didengar orang lain, tapi tidak lowak-lawuk dalam bahasa Jawa. Apa lowak-lawuk itu? Keras yang berlebihan itu apa? Ya bukan keras. Ya inilah, kali ini kita ketahuan bahwa bahasa Indonesia sangat tidak cukup untuk melayani mufradat bahasa Jawa. Lowak-lawuk itu bahasa Jawa. Suara keras, bengok-bengok, lah itu suara. Nah tapi bengok-bengok ya bahasa Jawa juga kan. Teriak-teriak, nah dengan teriak-teriak tidak boleh.